Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horror Queen. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah, yakni kakek dan nenek hidup bersama dengan ular piton berukuran besar karena tidak memiliki seorang anak. Begini kisah selengkapnya. Di sebuah hutan yang sejuk dan sunyi, jauh dari kebisingan masyarakat, hiduplah sepasang kakek dan nenek di sebuah gubuk kecil yang sederhana. Gubuk ini dipenuhi oleh bunga-bunga yang mereka rawat dan bermekaran sepanjang tahun. Hasil kerja keras nenek yang mencintai tanaman bunga. Mereka hidup sederhana, namun sangat bahagia. Suara burung dan desiran angin pepohonan menambah suasana menjadi nyaman. Setiap pagi, kakek pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar atau memeriksa perangkap ikan di sungai. Sementara sang nenek merawat bunga dan mempersiapkan makanan di gubuk. Hidup mereka damai, saling melengkapi satu sama lain. Suatu hari, saat kakek mencari kayu bakar di tepi hutan, kakek mendengar suara gaduh di balik semak-semak. Dengan hati-hati, ia mendekat dan menemukan sumber suara itu. Ternyata ada seekor anak ular piton kecil yang sedang dikepung oleh beberapa ekor serigala. Ular itu melingkar penuh ketakutan dan badannya penuh dengan luka. Kemudian, kakek mengambil tongkatnya untuk mengusir serigala tersebut agar pergi menjauh dari anak ular yang malang itu. Setelah semua serigala itu pergi, kakek dengan hati-hati mengangkat ular tersebut dan membawanya pulang. "Apa itu, kek?" tanya sang nenek dengan penuh rasa penasaran dan terkejut karena kakek membawa seekor ular. "Ini adalah anak ular piton yang hampir dimangsa oleh serigala," jawab kakek dengan lembut. Meski awalnya ragu, namun nenek membantu kakek merawat ular tersebut. Mereka membersihkan lukanya, memberikan makan, dan menyiapkan tempat tidur kecil untuknya di sudut rumah. Anak ular itu diberi nama Nala. Hari demi hari, Nala tumbuh semakin besar dan ia menjadi bagian dari keluarga kecil mereka, seperti anak sendiri. Nala seringkali menemani kakek pergi ke hutan atau membantu nenek menjaga kebun dari hewan-hewan liar. Ia bahkan nampak mengerti ketika nenek berbicara dengannya. Namun kebahagiaan itu diuji oleh keadaan kakek yang semakin lama melemah dan jatuh sakit. Nenek dan Nala merawat kakek dengan penuh rasa sayang. Tapi akhirnya kakek menghembuskan nafas terakhir di bawah terik sinar matahari di pagi hari. Nenek sangat terpukul dan menangis pilu tepat di samping kakek. Sedangkan Nala melingkar diam di kaki kakek seolah tahu akan kesedihan yang terjadi. Setelah kepergian kakek, nenek tinggal sendirian. Namun tidak benar-benar sendiri. Masih ada Nala yang menemaninya. Ular itu sering melingkar di dekat nenek. Saat ia duduk di tangga, menemaninya merawat bunga. Kehadiran Nala memberikan kekuatan kepada nenek untuk terus menjalani hidup. Di bawah langit yang cerah dan di tengah taman yang indah, nenek dan Nala saling menjaga, menjalin hari-hari dalam damai. Membuktikan kesetiaan dan cinta kasih akan hadir dalam bentuk yang tak terduga. Meski sendirian, nenek merasa tidak pernah sepi. Kini, Nala sudah beranjak dewasa. Tubuhnya besar dan kuat. Namun, ia tetap setia dan lembut terhadap nenek. Nala seringkali menemani nenek dalam segala hal, termasuk aktivitasnya. Kehadiran Nala membuat nenek merasa aman meskipun ia tahu tubuhnya semakin tua dan melemah. Suatu hari, nenek duduk di teras gubuk sambil memandang bunga-bunga yang mekar. Angin sepoi membawa aroma tanah basah karena telah hujan semalam. Namun hari itu hati nenek terasa berat. Ia teringat pada kakek pada hari-hari indah yang mereka lewati bersama.
di gubuk ini. Kalau saja kakek masih ada, gumam nenek pelan. Matanya berkaca-kaca, hidup nenek pasti lebih mudah. Malah yang melingkar di dekat nenek tampak mengerti akan kesedihan itu. Ia mendekatkan tubuhnya ke nenek seolah ingin menghiburnya. Nenek mengusap kepala Mala dengan lembut. "Kau adalah satu-satunya keluarga nenek sekarang," kata nenek. "Terima kasih Nala, kau sudah ada untuk nenek," sahut nenek. Hari demi hari terus berlalu, dan tubuh nenek semakin tua dan rentah. Ia sudah tidak kuat seperti dulu. Suatu hari, saat nenek duduk di teras, terdengar suara gaduh di tengah hutan. Suara langkah kaki manusia mendekat. Nenek sangat khawatir bahwa orang asing jarang sekali masuk ke dalam hutan ini. Tak lama kemudian, muncullah sekelompok pemburu hewan liar. Mereka tampak terkejut melihat nenek tinggal sendirian. "Nek, apakah Anda tinggal di sini seorang diri?" tanya salah satu dari sekelompok pemburu itu. Nenek pun mengangguk. "Iya, sudah lama sekali, tapi saya baik-baik saja." Para pemburu melihat nenek dengan rasa iba. Mereka tahu bahwa kondisi sang nenek sudah tua dan rentah, dan tinggal di hutan liar seperti ini adalah berbahaya untuk nenek. "Anda harus ikut kami ke desa, Nek. Tinggal di sini terlalu lama sangat berbahaya bagi nenek. Kami akan membawa ke pedesaan." Meski nenek enggan meninggalkan gubuk itu, ia tahu bahwa tubuhnya semakin lemah, semakin rapuh untuk hidup sendiri di hutan. Hingga akhirnya, dengan hati yang berat, nenek mengikuti sekelompok pemburu tersebut. Ia hanya membawa beberapa barangnya saja. Sementara, Mala yang bersembunyi di balik pepohonan mengamati dari kejauhan. Mala merasa telah kehilangan nenek. Saat para pemburu membawa nenek pergi, Mala diam-diam mengikuti mereka dari kejauhan, bersembunyi di balik pepohonan dan semak-semak. Ia tidak berani untuk mendekat karena takut dibawa oleh para pemburu. Selama perjalanan, nenek terus menoleh ke arah hutan. Ia berharap bisa melihat Nala. Namun ia tahu ular itu tak mungkin keluar karena takut akan pemburu. Hati nenek terasa berat meninggalkan sahabatnya itu. Ketika mereka sampai di desa, nenek dibawa ke suatu rumah kecil yang disediakan oleh pemburu. Para warga desa menyambut nenek dengan peluk hangat, menawarkan makanan dan tempat tinggal. Namun, nenek merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia merindukan sosok Nala, dan di sisi lain, Nala terus mengawasi nenek dari kejauhan dan tak pernah berani mendekat terlalu jauh. Namun, Nala selalu memastikan bahwa nenek ada di tempat yang aman. Suatu malam, Nala bersembunyi di balik semak dan pepohonan yang tumbuh. Nala melingkar di antara pohonan dan semak-semak. Suatu malam, nenek duduk di teras rumah memandang bintang-bintang. Ia merasa sangat rindu kepada Nala. Saat itulah ia mendengar suara gemerisik di semak-semak. Ketika ia melihat arah suara itu, matanya berbisik di sana dalam bayang remang-remang. Ia melihat Nala melingkar memperhatikan dari kejauhan. "Nala," seru nenek. Mendengar panggilan itu, Nala mendekati perlahan, berhenti beberapa meter dari nenek. Air mata mengalir saat ia melihat sahabatnya setia itu. "Kau mengikutiku ya? Kau benar-benar setia," bisik nenek sambil mendekati Nala. Sejak malam itu, Nala selalu mengunjungi nenek di malam hari. Saat desa sudah sepi, mereka kembali menghabiskan waktu bersama meskipun tak lagi di hutan. Maka si ular piton tak pernah meninggalkan nenek. Hati nenek terasa nyaman karena Nala selalu mengunjungi nenek setiap hari. Suatu pagi, ada seorang lelaki yang akan mencari rumput di pinggir hutan. Melihat Nala melata di antara semak-semak,
Ular piton besar itu segera menarik perhatian. Kabar menyebar dan dalam waktu singkat banyak warga berkumpul. Mereka menganggap ular sebesar itu membahayakan bagi manusia. "Kita harus menangkapnya," seru salah seorang warga. Nala yang menyadari akan hal itu mencoba menjauh, namun akan tubuh yang besar membuatnya mudah ditemukan. Warga pun memasang jebakan di sekitar semak-semak dan akhirnya Nala tertangkap. Nala berusaha meronta, namun ia tidak mampu melepaskan diri dari ikatan. Saat nenek mendengar keributan dari luar, ia segera keluar dan bertanya kepada seorang tetangga, "Ada apa ini? Mengapa sampai ramai seperti ini?" Tanya nenek. "Ular piton besar, Nek, tertangkap di pinggir desa. Kami akan membunuhnya. Ular sebesar itu sangat berbahaya bagi manusia," kata salah satu warga. Hati nenek sedih bahwa ia tahu jika ular yang dimaksud adalah Nala. Dengan langkah tertatih-tatih, nenek berlari menuju ke tempat warga berkumpul. Ia melihat tubuh Nala terikat berbaring tak berdaya. Mata Nala bertemu dengan mata nenek seolah meminta pertolongan. "Jangan bunuh dia," teriak nenek dengan suara gemetar. "Dia tidak berbahaya. Dia adalah temanku." Namun warga tak peduli. Warga sudah menganggap Nala sebagai ancaman. Tanpa mendengar suara nenek, beberapa warga mulai menyalakan api untuk membakar Nala. Nenek mendekat dan berusaha mencegah, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan orang banyak. Dengan air mata yang bercucuran, nenek hanya bisa melihat sahabatnya terbakar api. Setelah api padam, hati nenek semakin hancur melihat Nala yang terbakar hangus. Warga menganggap masalah itu telah usai. Tapi bagi nenek ini adalah hal yang membuatnya terpukul dan tak akan bisa tergantikan. Setelah kepergian kakek, kini ia harus kehilangan sahabatnya. Nenek sering duduk termenung sendiri di teras rumah dengan pandangan yang kosong. Hatinya berisi penyesalan karena tidak bisa menyelamatkan Nala. Meski begitu, nenek tetap berusaha tegar dan menyiram bunga kecil di depan rumahnya. Setiap angin berembus, nenek merasakan seolah Nala selalu ada di sisinya. Suatu pagi, warga menemukan nenek terbaring di ranjang dengan keadaan seolah ia telah bertemu dengan orang-orang yang dicintainya. Di tangannya, ia menggenggam syal milik kakek. Kini nenek sudah mengembuskan nafas terakhir dan menyusul sang kakek bersama Mala.